LOL. Oke. True. Kamu true ya? Kamu kenapa? Aku false. Oh, kamu false? Iya. Bentar. Oke, ya. Apa ya, suatu perusahaan gitu kan nggak harus domestik doang kita Iya, hubungannya, pasti kita harus mempunyai hubungan dengan orang di luar sana, di luar negeri gitu. Ya pasti itu membutuhkan anak HI. Jurusan hubungan internasional sama kayak jurusan ilmu politik. True or false? 1, 2, 3. Kalau dia seleranya sesuai dengan salary, itu gak apa-apa gitu. Itu gak apa-apa. Misalkan contohnya gini, dia adalah orang yang udah punya penghasilan sendiri dan Apa sih penghasilan. kurangnya awareness lah terhadap apa kayak gimana ya jelasinnya. aku jadi langsung apa ya. Hola guys, balik lagi bersama aku Fauzi di channel Jejak Zamzami. Dan tentunya kali ini aku gak sendirian lagi di pemandangan yang sangat-sangat indah ini. Aku ditemani sama orang yang super spesial juga, yaitu ada Nani dari temennya Fauzi juga. Oke. HI 18 Universitas Islam Indonesia. Oke. Apa nama IG-nya, Nan? Apa? Oke, kalian harus follow ya @nani_septiani. Udah itu aja. Oke, jadi aku nanti taruh linknya ya di bawah. Nah, oke teman-teman, jadi seperti biasa buat teman-teman semuanya yang baru masuk channel ini, jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Dan jangan lupa juga buat teman-teman semuanya untuk follow Instagramnya Nani, supaya teman-teman lebih kenal dekat lagi dan mungkin teman-teman pengen menanyakan suatu hal tentang apapun itu. Nah, di video kali ini, karena tadi kan Nani udah introduce juga tentang bahwa dia itu kan jurusan hubungan internasional. Jadi kita di sini bakalan ngomongin tentang jurusan hubungan internasional. Sebelumnya aku kan udah sering banget nih teman-teman bikin video tentang hubungan internasional, ada 2 atau 3 video gitu. Dan kalau buat teman-teman yang belum nonton, silahkan tonton dulu, linknya ada di sini ya, di antara 2 ini. Jadi teman-teman bisa tonton dulu. Tapi kali ini kita bakal ngomongin tentang true and false kan. Iya, True and false tentang jurusan hubungan internasional. Dari kemarin-kemarin kan banyak banget nih yang nanya ke aku tentang, Kak, HI itu gimana? Kak, HI itu apakah gini? Kak, HI itu apakah gitu? Nah, dan kita juga bakal ngambil dari 2 pandangan gitu. Jadi di sini nanti Nani bakalan ngomongin 5 statement dan aku pun bakal ngomongin 5 statement. Dan kita bakalan state itu true atau false gitu kan. Berikut dengan alasan. Nah, tanpa basa-basi kita langsung aja ke pertanyaan yang pertama. Jadi dari aku dulu kan. Oke. Kita ke pertanyaan pertama, yaitu anak HI wajib bisa bahasa asing. Nah, itu true atau false? Kita hitung ya. 1, 2, 3. LOL. Oke. True. Kamu true ya? Kamu kenapa? Aku false. Oh, kamu false? Iya. Bentar. Oke, ya. Pertanyaannya wajib tidak bahasa Inggris kan ya? Wajib bisa bahasa asing. Oke, kita kebingungan. Oke, enggak apa-apa. Oke, kamu kenapa false? Kalau aku sebenarnya kalau dibilang wajib atau enggak tuh kedepannya emang wajib. Cuman dalam prosesnya itu gak diwajibkan. Kita harus pinter bahasa Inggris. Soalnya dalam mewujudkan proses kita mewujudkan untuk pinter bahasa Inggris itu ya harus dimulai dari awal gitu loh. Kayak kebanyakan maba-maba tuh kadang bilang nanya gini, Kak, kalau mau masuk HI itu harus pinter bahasa Inggris ya gitu. Ya enggak juga gitu loh. Kadang aku juga dulu waktu SMA ya masih minim banget gitu loh bahasa Inggrisnya, cuman karena sering baca buku, baca buku yang bilingual gitu ya, bahasa Inggris itu kayak jadi terbiasa gitu loh. Kalau misalkan nggak ada kosakata yang nggak aku tahu gitu, aku cari di kamus gitu kan. Jadi makin kedepannya makin terbiasa, dan dengan adanya proses itu aku jadi bisa bahasa Inggris gitu. Oke. Make sense sih. Tapi untuk untuk dalam sistem proses belajarnya ataupun mencapai achieve kita di future-nya itu gitu, entah itu jadi diplomat ataupun researcher ataupun konsultan internasional gitu, itu wajib banget sih harus bisa bahasa Inggris. Bener sih, kalau aku alasan cuma satu. Ada birthday lagi. Oke. Kalau aku alasannya cuma satu. Itu doang sih, karena referensi kita itu kebanyakan bahasa Inggris. Dan buku-buku yang bagus itu kebanyakan bahasa Inggris. Dan kalau kita hanya berkutik untuk di translate ke terjemahan, itu kayak mau sampai kapan gitu loh. Nah, jadi aku bilang tadi itu wajib bisa bahasa asing at least 1 aja gitu. Bahasa Inggris itu gak harus jago ya di sini. At least teman-teman bisa paham apa maksudnya gitu. Itu lebih baik lagi. Dan aku juga setuju gitu yang tadi Nani bilang, untuk
future-nya itu bahasa tuh jangan kan di HI doang lah. Iya. Di semua lini apapun gitu. Bahasa tuh benar-benar dibutuhkan sih. Karena menurut aku ya bahasa tuh apalagi Inggris sudah internasional, itu tuh kayak gateway kita Iya, kemana benar, saja benar, gitu. benar. Gitu. By the way guys, kalau kalian tadi ngedenger happy birthday itu bukan kita yang ulang tahun ya, tapi emang ada yang di belakang. Oke, pertanyaan dari aku nih. Menurut kamu profesi lulusan HI itu cuma jadi diploma doang, itu bener apa kayak? Oke, siap. 1, 2, 3. Jeng jeng. False. Wah, jawabannya Iya. sama. Oke, aku dulu deh. Oke. Ya, karena anak-anak HI sekarang nggak hanya masuk diplomat doang. Iya benar banget. Bahkan kalau teman-teman tahu yang ruang guru Kaiman Usman kan dulunya HI juga gitu. Sekarang bisa bikin startup Iya. gitu. Dan Pak Nadiem Makarim kan itu kan HI juga gitu. Mendikbud bikin startup juga gitu. Jadi nggak harus diplomat sih. Kalau Iya. aku. Iya, kalau menurut aku profesi HI itu luas banget ya. Iya, benar. Entah ya, kadang di direktur Pertamina, bahkan direktur Iya, Pertamina itu tahun benar. berapa aku lupa, Benar, itu benar. malah lulusan HI gitu. Benar. Jadi nggak hanya melulu tentang politik, tentang diplomat Iya, yang bergelut benar. tentang politik internasional gitu, nggak gitu. Jadi bisa jadi dia direktur startup ataupun bergelut di bidang Jurnalis startup, gitu ya. jurnalis yang mana dia hubungannya dengan network internasional gitu. Kan bisa benar. tuh di suatu perusahaan gitu kan nggak harus domestik doang kita Iya, hubungannya, benar, pasti benar. kita harus mempunyai hubungan dengan orang di luar sana, di luar negeri gitu. Ya pasti itu membutuhkan anak HI gitu. Jadi menurut aku ya nggak hanya sekedar diplomat doang, tetapi kita juga bisa menjadi jurnalis ataupun jurnalis internasional, konsultan internasional gitu. Tapi emang kebanyakan anak HI itu ya goalsnya pengen diplomat, tapi itu nggak menjustifikasi profesinya itu doang gitu. Iya, Kayak benar banget. kasihan banget HI cuma diplomat doang gitu. Ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga dari aku, yaitu anak HI pasti bisa keluar negeri, baik itu untuk karir, akademis, dan sebagainya. Oke, kita hitung ya, true atau false. Kok ini gak ada? Ini lama banget. Oke, siap, kita hitung true atau false. 1, 2, 3. Kamu true? True, iya. Oke, aku false. Kamu kenapa? Kok kita beda terus ya cuma satu? Tadi pertanyaannya kenapa anak HI pasti keluar negeri gitu Ya. ya. Kalau menurut aku pasti, karena balik lagi ke orangnya ya. Kalau misalkan dia emang bener mau ada planning ke luar negeri, itu dia pasti bakal keluar negeri Oke. gitu kan. Kalau misalkan dia anaknya kayak ya udah nggak punya planning, cuman belajar di HI doang, nggak punya planning ke depannya mau gimana gitu, dia pasti stagnan gitu-gitu aja gitu loh. Oke. Gitu, kalau menurut aku sih gitu. Dan kalau anak HI ya kadang dia gimana ya, kadang ada juga sih yang nggak bisa keluar negeri tuh karena ya tadi, karena kurangnya planning dan kurangnya awareness lah terhadap kayak gimana ya jelasinnya. aku jadi langsung kayak ya dia kayak belum ada planning, intinya planning Oke. gitu kayak. Tapi menurut aku ya pasti bisa sih anak HI asalkan dia ada kemauan gitu Oke. mencapai achieve-nya dia. Oke. Sebenarnya kalau aku false, kenapa? Karena aku lihat di sekeliling aku anak HI itu gak selalu bisa keluar negeri gitu. Dalam artian tadi yang bilang, ada dia yang mungkin mau, ada dia yang mau enggak. Gak semuanya kayak hubungan internasional, karena namanya internasional itu kita harus keluar negeri gitu. Enggak juga gitu. Walaupun kita belajar tentang negara-negara, organisasi internasional, itu gak menjustifikasi kita harus keluar negeri atau kita juga pasti bisa keluar negeri gitu. Karena nyatanya anak HI banyak juga yang enggak gitu. Iya, benar. Nah, makanya itu kembali lagi ke kitanya sih Nah, sebenarnya. itu poinnya, kembali lagi ke Kembali lagi. Jadi teman-teman nggak usah masuk jurusan HI pun keluar negeri bisa, gitu. Keluar negeri bisa gitu. Yang penting teman-temannya aja. Gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Di HI cuman belajar politik doang, itu true or false? Oke. 1, 2, 3. Sebentar. False. Oke. Oke, kenapa? Ya karena kita di HI belajar semuanya. Iya, Belajar setuju banget, kesehatan setuju iya, banget. ekonomi Setuju iya, banget, politik setuju banget. iya, culture iya, apalagi Pendidikan iya. pendidikan iya. Karena HI itu kayak internasional ya, MLM internasional kayak itu tuh mengglobal banget gitu loh, mengglobal banget. Dan ya di dunia ini tuh karena
ada karena internasional ya semua aspek itu pasti dipelajari gitu. Kayak kita nggak harus jadi dokter untuk belajar kesehatan. Dan kita di HI belajar kesehatan kayak lebih menilik bagaimana sih kerjasama antara negara ini dan negara itu dalam mengatasi sebuah transnational disease gitu kan. Dan itu perlu banget kerjasama antar negara. Dan belajar kesehatan itu tidak hanya untuk mengobati gitu lah, kayak mengobati penyakit, dan itu kan emang profesinya dokter. Dan kita di HI juga pun belajar itu, dimana adanya kerjasama dalam mengatasi sebuah penyakit kayak gitu. Terus ekonomi juga gitu, suatu negara juga diperlukan kerjasama ekonominya untuk mencapai kepentingan bersama, dan culture untuk sebagai penghubung antar negara untuk meningkatkan mutual understanding tiap negara itu, seperti itu. Dan masih banyak lagi sih sebenarnya. Benar. Aku cuma nambahin dikit doang. Jadi kalau aku bisa conclude, HI itu masuk ke semua lini jurusan. Iya, benar banget. Jurusan ekonomi, HI itu bisa masuk. Iya. Jurusan kesehatan, HI itu bisa masuk. Satu lagi hukum. Iya, jurusan hukum HI itu bisa masuk. Iya. Jurusan pendidikan HI itu bisa masuk. Sekarang banyak banget jurusan kayak International Education Policy gitu. Kemudian International Economic atau Global Economic atau International Law dan sebagainya. Itu HI itu ada di dalamnya gitu. Jadi kayak kalau teman-teman belajar HI itu gak hanya tentang politik, tapi juga tentang hal-hal lain gitu. Yang mungkin teman-teman bisa kayak ambil spesifiknya suka apa, misalkan kebudayaan ya. Tinggal internasionalisasi aja kebudayaan itu. Gitu. Mantap. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, pertanyaan selanjutnya yaitu bentar. Nah, anak HI, cewek dan cowoknya itu cakep-cakep. Keren banget pertanyaannya. Oke. 1, 2, 1, 2, 3. Oke. Ini beneran teman-teman, bukan karena kita anak HI terus kita menjustifikasi kita cakep, bukan. Tapi emang bener ya? Iya, emang bener. Teman aku anak HI UI, anak HI UGM, HI UI, HI luar negeri misalkan dan sebagainya, itu bener-bener cakep-cakep asli. Dan kamu pernah gak sih waktu kita pesta tuh apa di kita tuh? Ospek. Waktu ospek ada cutting yang bilang gini, oh kamu tuh enak loh di FPSB, kamu tuh enak loh di jurusan HI. Kenapa emang kah? Cuma satu, ceweknya cakep-cakep. Gila, parah cuy. Tapi kalau kamu gimana? Kalau menurut aku ya gak tau kenapa anak HI itu inner beauty-nya gitu loh. Kayak lebih karena wawasannya berinternasional banget. Jadi kayak waduh gini, gak tau ya, aku tipe orang kalau ngelihat orang tuh dari inner beauty, nggak dari muka lah gitu. Karena dia berwawasan internasional, jadi aku ngelihatnya wah dia tuh ganteng, wah dia tuh cantik gitu aja sih. Kayak bener banget itu anaknya pintar-pintar, walaupun ya mukanya kadang terlihat tidak seberapa, cuman karena wawasannya yang luas, menurut aku itu bisa jadi nilai plus dia. Bener sih. Mantap. Ini pertanyaan buat kamu, anak HI keluar negeri tuh cuma buat main-main aja, buat traveling doang. Itu true or false? True or false? Agus jujur atau bohong ya, Mbak? Anak HI keluar negeri main-main doang. Ya cuma traveling aja gitu. Oke. 1, 2, 3. Jawabannya false. Aku false. Oke. Kamu kenapa false? Karena kita di sana ya kadang ya main-main juga perlu ya traveling gitu. Kalau misalkan ya kita di sana kayak entah itu presentasi, penelitian, kayak project lah, kayak kerjasama sama orang networking luar gitu. Ya tapi di sisi lain juga kita perlu main-main juga kayak traveling gitu untuk ya short escape lah gitu. Tapi untuk main poinnya bukan buat sekedar traveling doang, tapi di sana kita kayak apa ya, menjalankan sebuah diplomasi publik lah gitu. Intinya kayak adanya interaksi people to people gitu. Nah sih, setuju banget. Dan kalau aku sih tipe kalau keluar negeri itu 70-30. 30-nya tuh acara, 70-nya jalan-jalan. Itu menurut aku wajar sih ya. Karena ketika teman-teman ke luar negerinya tuh jalan-jalan doang, itu kayak sense-nya mungkin agak kurang ya gitu. Tapi kalau misalkan ada sambil project, ada di konferensi, pembicara atau apapun itu gitu, itu agak seru aja gitu loh. Kayak 3 hari teman-teman acara misalkan, kan kata-kata 3 hari atau seminggu gitu. Setelah itu misalkan seminggunya teman-teman jalan-jalan explore, itu sah-sah aja sih menurut aku. Dan ya nggak main-main doang. Tapi kalau ada yang main-main doang juga ya it's okay gitu loh. Kalau mau atau punya duit ya it's okay. Biasa lah. Masuk HI, tugasnya atau kerjaannya itu nulis paper. Oke.
true atau false? 1, 2, 3. Oke. Sama kita. Kamu kenapa? Ya, karena aku ngerasa ini tuh ya tugas anak HI nulis paper gitu. Jadi dengan adanya kita nulis paper gitu kayak memicu kita biar apa ya, kayak malah jadi kebiasaan gitu. Karena aku kayak ngerasa karena kita tugasnya nulis paper mulu, ujung-ujungnya itu malah jadi hobi aku kayak nulis gitu kan gitu. Hobinya positif sekali ya, Mbak. Tapi di sisi lain gak cuman paper doang ya, tapi kita di sana kayak lebih upgrading skill juga, kayak entah itu public speaking, terus apalagi negosiasi gitu, terus kayak ya public speaking di depan banyak orang, table manner juga, terus ya gitu deh pokoknya. Tapi main poinnya bikin paper itu bener-bener kerjaannya anak HI sih gitu. Bener-bener setuju sih. Udah, aku no comment, sama. Oke. Menurut kamu anak HI itu temen-temennya banyak dari luar negeri, itu bener apa salah? Oke. True atau false? 1, 2, 3. False. Aku false. Kamu? Aku true. Oke. Kamu kenapa true? Seberapa banyak kamu punya teman orang asing? Sebenarnya ya balance lah ya. Oke. Domestik iya, luar negeri iya gitu. Tapi kebanyakan anak HI itu karena terlebih khususnya karena dia sudah punya networking banyak gitu. Jadi menurut aku dia punya networking juga dari internasional gitu. Dan itu sih kelebihan dari HI menurut aku ya. Kelebihan dari jurusan HI dari aku, dan karena dia dari HI terus dia mempunyai networking yang sangat banyak, otomatis dia mempunyai teman dari luar negeri juga yang sangat banyak gitu. Dan itu sangat mempunyai impact yang positif banget sih dengan adanya networking itu gitu. Dan menurut aku ya anak HI itu banyak teman dari luar negeri juga, dan balance sih sebenarnya. Balance. Tapi kalau aku gini, aku suka ngebedain gini. Walaupun dia anak hubungan internasional, tapi ada dua tipe orang tuh. Ada yang dia tuh national minded, ada yang international minded. Dalam artian national minded tuh dia jurusan HI gitu, tapi otaknya atau pemikirannya walaupun tugasnya tuh tentang negara-negara, tentang internasional, tapi otaknya tetap domestik. Oh, iya. Ada juga orang yang dia hubungan internasional tapi otaknya international minded banget gitu. Nah, aku nemu tipe di HI itu dua orang kayak gitu. Nah, contohnya aku bilang yang national minded tadi. Nah, itu adalah orang yang dia nggak terlalu pengen untuk punya teman orang asing gitu. Banyak banget yang kayak gitu. Kayak di kelas kita sering ngomongin Cina, sering ngomongin ini internasional banget, tapi mainnya itu nggak pengen internasional gitu. Bener. Dia nggak ada intensi untuk ke luar negeri, nggak ada intensi punya teman orang asing dan sebagainya. Tapi kalau yang international minded, kayak misalkan kita nih, yang salah satunya yang pernah ke luar negeri gitu, kayak misalkan aku itu, ya aku international minded banget dengan cara kayak misalkan aku keluar negeri, aku punya teman orang asing gitu, bahkan punya pacar pun pengen orang asing gitu. Itu international minded gitu. Jadi ada dua perbedaan itu sih menurut aku. Jadi nggak selalu anak itu punya teman orang asing, tapi mungkin kebanyakan itu pasti punya aja. Gitu sih. Paling nggak ya kalau misalkan 1 atau 2 gitu ya, seenggaknya punya gitu. Iya, punya. Iya, 1 atau 2 teman nggak apa-apa lah banyak. Tapi kalau pacar 1 aja. Siap. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya, yaitu jurusan hubungan internasional sama kayak jurusan ilmu politik. True or false? 1, 2, 3. Oke, false ya? Iya. Oke, kenapa? Politik sama HI beda banget ya. Kalau politik kan dia hanya sekedar mempelajari politik, entah itu domestik ataupun internasional. Kalau misalkan HI itu mempelajari semuanya. Kayak aku bilang tadi, kesehatan belajar, ekonomi belajar, culture belajar, kayak lebih luas aja gitu. Tapi di sisi lain dengan kita belajar banyak hal itu tetap mengaitkan politik di dalamnya. Benar-benar. Tidak lupa hal itu. Gitu aja. Dan kebanyakan yang ilmu politik juga lebih berfokus ke domestik. Iya, benar. Ya, walaupun ada politik luar negeri gitu, tapi rata-rata fokusnya tuh domestik banget. Gitu sih. Oke, pertanyaanku gini. Bener gak sih kalau misalkan anak HI itu boros soalnya keluar negeri mulu gitu? True or false? Oke, ini udah jelas sih. 1, 2, 3. False. Kamu apa? Sama. False. Oke, kenapa? Kalau menurut aku nggak boros, tapi tergantung orang ya. Kadang ada dia yang mengambil sebuah event yang itu dikasih grant dari kampus gitu, entah dia mengambil beasiswa gitu. Dan itu harus benar-benar dikejar sih. Kayak kita sebagai mahasiswa gitu ya, kayak termasuk aku juga yang
pengennya gratisan gitu ke luar negeri gitu, benar-benar. nggak mau ngeluarin uang gitu kan, nggak mau ngeluarin uang, apalagi kalau misalkan kita membawa nama kampus gitu, otomatis kan kita kayak dibayar gitu, dan dibayar terus ya kita tidak perlu mengeluarkan uang begitu sih. Kayak ya aku prinsipnya aku kalau misalkan mau mengajar sebuah event ataupun yang lainnya terkait luar negeri, aku pengennya dibayarin gitu ketimbang ngeluarin uang. Iya sih, harusnya sih Gitu. seperti itu ya, harusnya seperti itu. Tapi ya tetap bawa uang gitu, Iya. garis bawahi tetap bawa uang untuk ya belanja lah ataupun buat keperluan di sana seperti itu. Jadi tadi itu berarti ada kaitannya sama hedon gitu ya, boros ya. Iya, Oke. benar. Sebenarnya kalau ngomongin boros ya, ini tergantung sih menurut aku. Tergantung dia orangnya mampu atau enggak. Kalau dia seleranya sesuai dengan salary, itu gak apa-apa gitu. Itu gak apa-apa. Misalkan contohnya gini, dia adalah orang yang udah punya penghasilan sendiri dan penghasilannya tuh satu bulan misalkan dia nyampe 100 juta dan dia keluar negeri misalkan ngabisin 20 juta atau misalkan 10 juta, itu menurut aku sah-sah aja karena itu nggak boros itu, karena mungkin bagi dia ya gue mampu gitu kan. Iya, benar. Kayak gini orang yang ngoleksi mobil Iya. itu mungkin kita bilang boros, tapi yang ngoleksi mobil ya gue mampu gitu. Betul banget. Beli mobil mungkin kayak kita beli cilok Iya. gitu. Jadi itu menurut aku sih. Jadi kalau masalah boros itu tergantung orangnya. Tapi kalau misalkan mahasiswa itu kan jarang banget ya, jarang banget yang kayak udah punya usaha atau punya usaha gede ya, punya usaha gede atau dia udah jadi CEO apa gitu yang gede yang penghasilannya 100 juta 1 M gitu, itu jarang banget. Jadi ya kita bisa indikasikan itu boros sih. Tapi untuk gak boros gitu, ya tadi bisa pakai grant-grant dari kampus, cari yang gratisan aja deh. Sekarang tuh yang gratisan ada loh. Kalau masih cari yang bayar, buat apa? Asik. Soalnya banyak itu loh Zam yang nanya ke aku, berarti Kak kalau misalkan aku nih masuk HI mau keluar negeri gitu, ya harus ngeluarin uang banyak gitu ya. Aku bilang enggak juga gitu, soalnya banyak juga gitu kan beasiswa yang ngadain gitu. Dan kamu tidak harus spend much money tuh, apa sih, kayak bener-bener karena mau masuk HI, karena takut ke luar negeri tadi, Iya. kamu udah mikir, aduh aku harus mengeluarkan uang banyak gitu. Gitu sih. Ya nggak perlu takut, soalnya banyak beasiswa yang buat deliver to us gitu. Oke, jadi tadi pertanyaan terakhir dari kita, dan makasih banyak buat teman-teman semuanya yang udah nonton. Semoga bermanfaat, dan kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan silahkan drop questionnya di bawah, atau bisa langsung ke Instagram kita, ke Instagram aku Jejak Zamzami, atau ke Instagramnya Nani. Nanti aku taruh di sini. Buat teman-teman semuanya jangan lupa juga untuk follow Instagramnya Nani, dan jangan lupa untuk like, share, subscribe channel ini supaya kita itu semakin semangat buat bikin video buat teman-teman semuanya. So thank you so much sekali lagi buat Nani atas waktunya, dan buat teman-teman semuanya juga yang udah nonton. Kita cukupkan sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Goodbye. Dah. Thank you. Goodbye.